Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang masih terus mengulas tentang berbagai topik yang ada hubungannya dengan dunia bisnis maupun ekonomi secara keseluruhan. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan bahan telaah yaitu tentang akuisisi. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa di dalam proses bisnis, salah satu yang menjadi pemikiran utama dari para pelaku bisnis adalah tentang bagaimana mereka harus hadir di dalam suatu persaingan pasar. Nah, dari kenyataan ini, tentunya salah satu hal yang juga acap kali ditempuh oleh para pelaku bisnis adalah dengan melakukan akuisisi. Akuisisi ini sendiri merupakan suatu proses pembelian sebagian besar atau bahkan seluruh saham untuk mengambil alih kontrol dari suatu perusahaan yang diakuisisi. Mengapa ada beberapa pelaku bisnis yang melakukan akuisisi ini? Tentunya ini tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan dari dilakukannya akuisisi perusahaan. Kalau kita berbicara tentang tujuan dari dilakukannya akuisisi perusahaan, tentu ada berbagai tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan manakala mereka akan melakukan akuisisi dalam hal ini. Untuk tujuan yang pertama, ini adalah tujuan yang paling umum dilakukan oleh suatu perusahaan manakala mereka mengakuisisi perusahaan yang lain atau bisnis yang lain, yang mana tujuan itu adalah bahwa dengan akuisisi yang dilakukannya itu menjadi sarana untuk melakukan ekspansi pasar. Dengan adanya akuisisi, maka perusahaan akan dapat memperluas modal dan juga memanfaatkannya untuk memperluas cakupan pasar ataupun market share-nya. Ini adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari dilakukannya akuisisi perusahaan adalah dalam rangka mempercepat penyerapan teknologi. Agar proses adaptasi teknologi itu lebih mudah dilakukan, maka pada umumnya para pemilik usaha akan berusaha untuk memotong birokrasi yang ada dengan menyatukan kepemilikan atas dua perusahaan atau mungkin bahkan lebih. Nah, tentu ada kalanya masing-masing perusahaan tingkat pemanfaatan teknologinya juga berbeda-beda. Oleh sebab itulah
salah satu tujuan dari dilakukannya akuisisi ini bisa jadi adalah dalam rangka penyerapan teknologi itu. Kemudian tujuan berikutnya dari dilakukannya proses akuisisi yaitu dalam rangka mengembangkan perusahaan agar menjadi jauh lebih berkembang. Dalam proses akuisisi perusahaan, pemilik baru pada umumnya akan mendapatkan hak atas kendali atas seluruh sumber daya, mulai dari sumber daya insani ataupun SDM sampai kepada sumber daya yang berbentuk berbagai peralatan. Jika bidang usaha yang diakuisisi ini memiliki sumber daya yang memiliki kualitas tinggi, maka dengan sendirinya perusahaan akan lebih mudah dan lebih cepat dalam perkembangannya. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu bahwa dengan akuisisi itu akan mampu untuk meningkatkan efisiensi. Dalam hal ini, akuisisi bisa juga akan disepakati oleh para pihak yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dari proses bisnis masing-masing perusahaan. Dan tujuan yang kelima dari adanya akuisisi ini yaitu untuk mengurangi kompetitor yang ada. Salah satu alasan utama mengapa seringkali perusahaan-perusahaan berskala besar melakukan akuisisi adalah dengan maksud untuk mengurangi intensitas persaingan yang ada. Dengan adanya akuisisi ini, maka perusahaan akan dapat menahan pertumbuhan atas berbagai bidang usaha yang tentunya lebih kecil dari perusahaan yang akan mengakuisisi perusahaan lainnya. Ini juga dalam bentuk antisipasi sebelum para pesaing yang mungkin saja saat ini tingkatannya masih di bawah perusahaan yang akan mengakuisisi, jangan sampai pada saatnya nanti mereka justru menjadi ancaman yang lebih besar untuk masa-masa yang akan datang. Itu semua merupakan beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh entitas bisnis berupa perusahaan dalam rangka mengakuisisi bidang usaha ataupun perusahaan lainnya. Dan manakala kita menelaah lebih jauh lagi tentang aktivitas akuisisi ini, tentu akuisisi ini mengandung cukup banyak yang namanya keunggulan. Di antara berbagai keunggulan dari dilakukannya akuisisi, yang pertama tentunya adalah bahwa kapitalisasi perusahaan akan semakin besar. Jika sebelumnya kapitalisasi suatu perusahaan hanya sebatas pada aset yang dimilikinya, maka dengan adanya proses akuisisi ini tentunya akan dapat mengakumulasikan aset-aset baru.
Sehingga dengan demikian, jumlah dari total aset perusahaan pun juga akan semakin besar. Ini keunggulan yang pertama dalam hal kapitalisasi yang semakin besar. Kemudian keunggulan yang kedua dari akuisisi, yaitu prosesnya yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses yang namanya merger. Pada saat suatu perusahaan melakukan merger, maka tentunya kedua belah pihak yang terlibat di dalam proses merger itu harus membuat nama baru, legalitas baru, dan juga kebijakan-kebijakan baru. Sedangkan kalau perusahaan melakukan akuisisi, maka di dalam prosesnya akan jauh lebih sederhana. Karena perusahaan bisa langsung meleburkan bisnis baru dan menyamakan seluruh legalitas serta kebijakannya dengan perusahaan yang menjadi pengakuisisi. Dan keunggulan yang ketiga dari proses akuisisi adalah penguasaan market share yang akan semakin luas. Tentunya ini akan semakin terasa manakala perusahaan yang berhasil diakuisisi itu merupakan salah satu kompetitor. Karena dengan melakukan akuisisi ini tentunya perusahaan akan bisa menguasai market share yang tadinya, yang sebelumnya dimiliki oleh kompetitor yang nantinya akan diakuisisi. Itu beberapa kelebihan dari proses yang namanya akuisisi. Akan tetapi, para pelaku bisnis pun juga harus paham bahwa di samping mengandung beberapa kelebihan, akuisisi ini juga tidak luput dari apa yang disebut dengan kelemahan. Ada beberapa kelemahan manakala suatu perusahaan mengakuisisi bisnis yang lain. Di antara kelemahan-kelemahan tersebut, di antaranya yang pertama adalah adanya biaya yang cukup tinggi. Ini utamanya dari aspek biaya dan peralihan administratif. Oleh sebab itu, proses akuisisi perusahaan acap kali melibatkan para pelaku usaha dengan skala yang lebih kecil atau bahkan yang hampir bangkrut. Ini tentunya agar biayanya pun tidak akan terlalu besar. Kemudian kekurangan yang kedua dari akuisisi yaitu adanya hambatan akulturasi budaya perusahaan. Banyak pihak memang yang menyamakan bahwa akuisisi perusahaan itu merupakan suatu proses pemaksaan budaya, dalam tanda kutip tentunya. Tentu saja ini akan menjadi beban berat, utamanya bagi departemen ataupun bagian HRD-nya, Human Resource Development dari perusahaan nantinya. Ini adalah kekurangan yang kedua. Kemudian kekurangan yang ketiga dari akuisisi adalah kemungkinan munculnya resiko atas ketidakmampuan
dalam mengendalikan sumber daya yang jumlahnya besar. Manakala suatu perusahaan belum siap melakukan tindakan akuisisi, maka ini bisa muncul ataupun bisa terjadi banyak persoalan. Khususnya persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pengendalian sumber daya. Ada pula yang terjadi di mana proses akuisisi justru menjadi tidak efisien dan tidak bisa menghasilkan proyeksi keuntungan sesuai yang menjadi ekspektasi sebelumnya. Itu tadi beberapa kekurangan dari tindakan yang berupa akuisisi oleh perusahaan. Nah, setelah kita memahami ternyata di dalam proses akuisisi ini ada berbagai kelebihan maupun kekurangannya, patut kiranya pun bagi kita untuk memahami tentang jenis-jenis akuisisi yang sering kali dipraktikkan di dalam dunia bisnis. Kalau kita berbicara tentang jenis akuisisi, maka ada yang disebut dengan akuisisi horizontal. Apa itu akuisisi horizontal? Akuisisi horizontal itu merupakan suatu jenis tindakan akuisisi yang dilakukan pada jenis-jenis produk yang sama. Misalnya, tindakan akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan yang lain, dan kedua perusahaan tersebut menciptakan suatu produk yang sama. Misalnya saja produknya adalah smartphone. Nah, ini tergolong dalam akuisisi horizontal. Kemudian ada lagi yang disebut dengan akuisisi vertikal. Apa itu akuisisi vertikal? Akuisisi vertikal ini merupakan suatu proses pengambil alihan perusahaan supplier bahan. Atau bisa juga bisnis-bisnis komplementer dari suatu produk. Misalnya saja, akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan produsen mie instan. Tatkala mereka mengakuisisi suatu perusahaan di mana perusahaan itu core bisnisnya adalah penghasil tepung. Nah, ini masuk dalam kategori akuisisi vertikal. Kemudian jenis yang ketiga yaitu adalah akuisisi konglomerat. Apa itu akuisisi konglomerat? Akuisisi konglomerat ini merupakan suatu proses pengambil alihan bisnis oleh bisnis yang lain, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Misalnya saja, akuisisi yang dilakukan oleh PT Pertamina atas berbagai tambang yang dimiliki oleh pihak asing ataupun yang berstatus penanaman modal asing. Nah, ini masuk di dalam kategori akuisisi konglomerat. Itu adalah 3 jenis akuisisi yang acap kali dipraktikkan di dalam dunia bisnis. Nah, pertanyaannya adalah mengapa banyak sekali perusahaan, utamanya perusahaan-perusahaan yang skalanya besar, itu mengakuisisi perusahaan yang lain. Tentu dengan adanya akuisisi ini, mereka telah mendapatkan berbagai kemanfaatan. Apa yang menjadi manfaat dari adanya akuisisi ini?
Tentu ini masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan misi dari dilakukannya akuisisi dimaksud. Akan tetapi pada umumnya manfaat yang bisa diambil dari proses akuisisi ini adalah yang pertama, itu adalah untuk mengurangi persaingan. Dengan dilakukannya pembelian atas beberapa entitas bisnis ataupun perusahaan katakanlah, maka dengan sendirinya kekuatan pasar dari perusahaan tersebut akan dapat digabungkan. Ini mengandung makna bahwa persaingan yang terjadi di pasar tentunya secara otomatis akan sedikit lebih longgar. Ini manfaat yang pertama. Lantas manfaat yang kedua dari adanya proses akuisisi adalah bahwa akuisisi ini ternyata mampu untuk memberikan keterampilan manajemen. Jika sebelumnya manajemen perusahaan itu belum optimal, maka ketika terjadi proses akuisisi, praktis akan ada manajemen baru yang tentunya kinerjanya lebih baik dalam mengelola suatu sumber daya perusahaan. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, yaitu perusahaan yang melakukan proses akuisisi akan dapat menembus pasar-pasar baru. Salah satu hal terpenting dari adanya proses akuisisi ini adalah tentang bagaimana cara terbaik untuk memasuki pasar baru atau memperluas pasar yang ada. Pemasaran yang dijalankan juga akan dapat diperbarui untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih cepat lagi. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang apa yang disebut dengan akuisisi ini. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas cakrawala pengetahuan kita dalam bidang bisnis. Jangan lupa ikuti kajian-kajian selanjutnya masih terus tentang seputar bisnis untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share. Terima kasih.